Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Oke, langsung saja ya. Di sini kita lihat soal nomor 1. Dalam soal bilangan bulat sendiri terdapat kaidah-kaidah ya. Kaidahnya salah satunya adalah yang sering kita dengar, yaitu kaidah dalam operasi soal campuran ya. Salah satunya itu adalah kali bataku atau kali bagi tambah kurang. Maka ketika bertemu soal campuran dalam suatu soal, maka yang wajib kita utamakan adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, jika misalkan ada pangkat, berarti pangkat dulu yang mesti kita hasilkan. Jika memang ada kurung, berarti yang di dalam kurung dulu kita operasikan ya, atau kita hasilkan dulu. Nah, dalam soal nomor 1 ini kita lihat di sini ada operasi pembagian, ya, kemudian ada operasi penjumlahan, kemudian ada operasi perkalian. Nah, maka yang wajib kita utamakan adalah operasi pembagian dulu nih, kita hasilkan dulu nih ya. Min 12 dibagi 3 itu adalah min 4. Nah, ditambah, nah ini kita hasilkan dulu nih perkaliannya, berapa nih? Min 40 ya. Sehingga kalau misalkan kita punya utang 4, kemudian kita punya utang lagi negatif 40, maka hasilnya adalah min 44 ya. Nah, ini masih cukup mudah ya. Kita next saja. Oke, selanjutnya soal nomor 2 ya. Hasil dari 146 dikali 33 dikurang 126 dikali 33. Nah, di sini ada dua teknik ya. Teknik yang pertama, kalian bisa kalikan masing-masing ini 146 dikali 33, kemudian kalian juga kalikan 146 kali 33. Nah, lalu dari hasil mereka masing-masing, baik hasil dari ini maupun hasil dari ini, langsung kalian kurangkan ya, bisa seperti itu teknik pertama. Ada juga teknik kedua. Teknik kedua itu karena sama-sama dikali 33, maka 33 nya itu bisa kita keluarkan ya. Lalu kita tinggal menghasilkan pengurangan dari 146 dikurang 126. Nah, ini teknik yang kedua ya. Nah, sehingga kita bisa hasilkan 33 dikali hasil dari 146 dikurang 126, yaitu adalah 220 ya. Sehingga hasilnya adalah 660 ya. Nah, ini menggunakan teknik yang kedua jika terdapat perkalian angka yang sama, sehingga angka yang sama itu bisa kita keluarkan ya. Tapi kalaupun menggunakan teknik yang pertama, yaitu mengalihkan masing-masing angka tersebut, juga boleh, silakan saja ya, senyamannya kalian saja. Oke, kita next ya. Soal selanjutnya, nah di sini sudah mulai agak kompleks ya, karena kurung dalam kurung lagi. Nah, kalau misalkan bertemu soal seperti ini, tidak perlu berpikir susah ya, kita cukup kerjakan secara pelan-pelan ya. Nah, itu artinya kita harus menyelesaikan kurung yang bagian dalamnya dulu ya. Nah, di sini kan berarti kurung yang bagian dalamnya ini, ya. Nah, berarti kita mesti menyelesaikan hasil dari ini dulu. Nah, min 15 ditambah 5 sendiri adalah min 10 ya. Nah, ini hasilnya adalah kurung kurawal, kurung siku,
min 10 dikali 2 ditambah 8 kurung siku. Nah, ini bisa kita hasilkan dulu nih. Min 32 dibagi 8. Nah, berarti hasilnya adalah min 4 ya. Kemudian kurung awal, nah ini juga bisa kita kalikan nih. Min kali min, jadinya positif 7. Nah, sehingga karena masih ada dalam kurung ya, yang dalam kurung siku itu, nah ini kita hasilkan dulu nih. Min 10 kali 2 itu adalah min 20 ya. Kemudian ditambah 8 adalah min 12, sehingga kita sederhanakan menjadi min 12 dikurang 4, lalu nanti hasilnya ditambah 7. Nah, ini sendiri merupakan hasilnya adalah min 16 ya, ditambah 7, sehingga hasilnya adalah min 9. Nah, itu ya. Nah, sekali lagi kalau misalkan dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, kita langsung next ke soal selanjutnya ya. Nah, untuk soal nomor 4 ini perlu kehati-hatian dalam menjawab ya. Nah, di sini dikatakan jika 13 dikali 7 dikurang 21 menghasilkan suatu angka yang kalau ditambah 72 dibagi 8 itu hasilnya akan sama dengan ruas kiri. Nah, ini anggaplah ruas kiri. Nah, kemudian ini ruas kanan. Nah, itu artinya baik ruas kiri maupun ruas kanan hasilnya harus sama. Nah, karena soal ruas kiri sudah lengkap semua informasinya, maka wajib kita selesaikan yang ruas kiri dulu ya. Nah, kita hasilkan nih 13, kita hasilkan dulu nih 13 kali 7, 13 kali 7 itu adalah 91 dikurang 21, setelah kita nggak tahu ini ya, ditambah 72 dibagi 8 sendiri itu adalah 9 ya, 9. Nah, kita hasilkan nih 91 dikurang 21. Nah, itu hasilnya adalah 70 sama dengan ditambah 9. Nah, ini artinya sebuah angka yang kalau ditambah 9 itu hasilnya adalah 70. Nah, berarti si emot senyum ini berapa nih angkanya? Berarti angkanya adalah 61 ya. Nah, karena 61 sendiri kalau ditambah 9 itu hasilnya adalah 70. Berarti jawabannya adalah 61 ya. Oke, kita next ya. Nah, sini terdapat soal hasil dari 24 dikurang 23, 4 kurang 23 tambah 22 kurang 21 titik-titik. Nah, arti dari titik-titik ini bukan berarti kalian harus isi angka dari terusan angka ini, bukan ya. Arti dari titik-titik ini adalah angkanya berlanjut terus sampai kepada di plus 4 kurang 3, nah, ditambah 2 kurang 1. Nah, gitu ya. Nah, coba kita perhatikan ya baik-baik. Di sini artinya terdapat 24 angka ya.
yang bermula dari angka 24 dan berakhir di angka 1, dan setiap dua angka itu menghasilkan 1. Setiap dua angka menghasilkan 1. Setiap dua angka menghasilkan 1. Setiap dua angka menghasilkan 1. Nah, karena terdapat 24 angka dan setiap dua angka menghasilkan 1, berarti tinggal 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12, sehingga nanti satu-satunya ini adalah dijumlahkan sampai akhir, itu adalah hasilnya 12 gitu ya. Nah, sekali lagi untuk soal ini dipahami betul-betul konsepnya supaya benar-benar memahami maksud dari soal ini ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Nah, soal nomor 5 ini sering sekali keluar di soal-soal bilangan bulat ya. Artinya ada permisalan huruf menjadi sebuah angka. Jika kita baca soalnya, jika A sama dengan 3 dan B sama dengan min 2, maka nilai dari 2A kuadrat min 3AB ditambah B kuadrat. Nah, ini maksudnya apa sih Pak soal ini? Nah, ini maksudnya adalah artinya setiap huruf itu memiliki nilai atau memiliki angka. Di sini dikatakan A itu sendiri nilainya 3, B itu sendiri nilainya min 2. Nah, 3 dan min 2 ini atau A dan B ini kita gantikan ke dalam 2A kuadrat min 3AB ditambah B kuadrat. Nah, ini kita gantikan nilai-nilai si A, nilai-nilai si AB, dan nilai si B. Nah, kita gantikan, kita input ya, kita input sehingga hasilkan hanya kan 3 tuh nilainya, berarti 3 kuadrat ya kan, kurang 3 kurang buka A itu sendiri nilainya 3, kemudian B itu sendiri nilainya min 2, ditambah B itu sendiri nilainya adalah min 2. Nah, sampai sini ya. Jadi setiap huruf yang terdapat di soal tersebut digantikan dengan angka yang memang sudah tersedia ya. A itu sendiri nilainya 3, B itu sendiri nilainya adalah min 2. Nah, setelah itu baru kita hasilkan ya. Nah, ini kan 2 dikali 3 kuadrat itu adalah 9 ya. Kurang nah ini 3 kali 3 9 ya, kemudian 9 kali min 2 itu min 18. Nah, kemudian ini min 2 kuadrat. Nah, min 2 kuadrat itu artinya min 2 dikali min 2. Nah, hasilnya adalah positif 4. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 18 min ketemu min jadinya positif tambah 4. Nah, ini hasilnya adalah 36 ditambah 4, hasilnya adalah 40. Berarti soal nomor 6 ini hasilnya adalah 40 ya. Sekali lagi, kalau dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Kita next ya. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya ya. Kita coba jawab pelan-pelan ya. Oke, nah di sini dikatakan X bintang Y itu sama dengan X pangkat 3 min 3Y.
maka nilai dari 5 bintang 9 adalah, nah ini artinya si 5 nya itu sebagai X, 5 nya sebagai X, nah 9 nya itu sebagai Y. Nah arti dari X bintang Y itu sendiri adalah X pangkat 3 kurang 3Y. Nah udah deh, tinggal kita input X itu sendiri, nilainya adalah 5 pangkat 3 kurang 3 dikali 9. Oke, 5 pangkat 3 sendiri itu adalah 125 dikurang 27. Nah berarti tinggal kita kurang nih, 125 dikurang 27 itu hasilnya adalah 98. Udah ya, sekali lagi pahami betul-betul soalnya secara mendalam ya. Oke, next soal nomor 8. Oke, coba dibaca dulu ya. Suhu di kota London 17 derajat Celcius. Berarti suhu di kota London awalnya adalah 17 derajat Celcius. Pada saat turun salju, suhunya turun 2 derajat setiap 5 menit. Berapakah suhu di kota setelah turun salju selama 1 jam? Nah, di sini kata kuncinya atau keywordnya adalah 1 jam. Oke, 1 jam sendiri itu sama aja dengan 60 menit. Nah, setiap 5 menit itu turun 2 derajat Celcius. Berarti ini kita bagi 5 ya. Nah, sehingga hasilnya ada 12. Berarti sudah 12 kali turun ya, dari setiap 5 menit itu turun 2 derajat Celcius. Berarti ini kita kali 2. Berarti sudah turun 24 derajat Celcius dari suhu awal. Sementara suhu awalnya adalah 17 derajat. Nah, sehingga ketika 1 jam itu menghasilkan negatif 7 derajat Celcius. Berarti dingin sekali ini ya. Nah, seperti itu ya cara menjawab soal nomor 8. Oke, kita next ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini soal cerita yang sering sekali keluar di bilangan bulat ya. Maka itu kita coba baca ceritanya baik-baik dan coba kita ilustrasikan untuk menjawab soal ini. Dalam suatu kompetisi matematika yang terdiri dari 40 soal, jadi ada 40 soal ya, peserta akan mendapatkan skor 4, skor 4 untuk setiap jawaban benar, min 2 untuk setiap jawaban salah, dan min 1 untuk soal yang tidak dijawab. Tuti menjawab 35 soal dan yang benar 27 soal. Maka skor yang diperoleh Tuti adalah, nah, pertama cara jawabnya itu adalah kita susun dulu ya. Nah, berarti untuk jawaban benar itu, untuk jawaban benar itu, untuk jawaban benar, terus jawaban benar, kemudian salah tidak dijawab ya. Untuk jawaban benar itu skornya adalah 4. Sementara untuk jawaban salah adalah negatif 2. Kemudian untuk tidak menjawab itu negatif 1. Ini masing-masing kita kalikan dengan berapa banyak yang benar, salah maupun tidak dijawab. Tuti sendiri menjawab yang benar itu 27 soal. Nah, sementara soalnya sendiri terdapat 35 soal. Jika Tuti menjawab 35 soal, nah, dan yang benar 27 soal, berarti ini kalau kita selisihkan ya, karena Tuti menjawab 35 soal, dia hanya 35 soal dia jawab ya. Nah, berarti 35 soal dijawab. Nah,
karena jumlah soalnya adalah 40, artinya ada 5 soal yang Tuti tidak jawab. Nah, berarti ada 5 soal nih yang Tuti tidak jawab. Nah, karena Tuti hanya menjawab 35 soal dan 27 diantaranya adalah benar, otomatis ada 8 soal yang salah. Nah, berarti kita taruh sini. Nah, sehingga ini kalau kita totalkan ya, kita totalkan ini jumlah soalnya adalah 40, sesuai ya dengan soal yang dimaksud ya. Nah, ini kita kalikan. Nah, 4 kali 27 itu 108. Nah, kemudian min 2 kali 8 itu min 16 ya. Min 1 kali 5 itu min 5. Lalu ini kita jumlahkan masing-masing ya. 108 dikurang 16 dikurang 5, 87. Nah, itu artinya Tuti mendapatkan skor 87. Cukup mudah ya. Kali lagi jawabnya harus hati-hati ya. Oke, kita next ya. Nah, sama seperti soal sebelumnya nih. Nah, kalau soal sebelumnya berkaitan dengan kompetisi, soal ini berkaitan dengan suatu permainan menang, kalah, dan seri. Dalam suatu permainan, bila menang diberi nilai 4, tetapi bila kalah diberi minus 1, dan bila seri dapatkan 0. Suatu regu bermain sebanyak 40 kali, 28 diantaranya menang dan 3 diantaranya seri. Jadi dia main 40 ya kan, 28 menang ya kan, 3-nya seri. Nah, ini sendiri kalau di total baru 31 ya, sehingga ada 9 pertandingan itu dia kalah ya kan ya. Nah, tinggal kita jawab deh kayak tadi ya, menang, kalah, seri. Nah, masing-masing ada poinnya ya. Jadi kalau menang mendapatkan poin positif 4, kalau kalah negatif 1, kalau seri 0. Nah, ini masing-masing kita kalikan ya. Nah, si regu ini sudah menang sebanyak 28 kali. Nah, kemudian sudah kalah 9 kali. Nah, kemudian sudah seri 3 kali. Ini masing-masing kita kalikan. 4 kali 28 itu adalah 112. Ini negatif 9 ya, dan ini 0. Lalu kita jumlahkan. 112 dikurang 9 itu hasilnya adalah 103. Oke, cukup mudah ya. Alhamdulillah kita sudah menjawab seluruh soal-soal bilangan bulat yang di sesi kali ini terdapat 10 soal ya, baik soal yang berkategori mudah, berkategori sedang, maupun berkategori sulit. Nah, sekali lagi silakan pelajari video ini secara berulang-ulang supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal bilangan bulat pada sesi ini. Tapi sebelum itu, jika nanti dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal yang perlu dibahas, silakan dikirimkan ke email. Mungkin pada sesi selanjutnya kita akan bahas soal-soal tersebut ya. Jika ada saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih.